حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, demikian tadi sudah kita sampaikan dari penjelasan Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan Hafizahullah tentang pengertian iman, ya, di sisi Ahlussunnah, ya, di sisi para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya dari imam-imam Ahlussunnah. Ya, kita ulangi lagi, ya. Yang pertama, tasdiqun bil qalbi, ya, tasdiqun bil qalbi, pembenaran dalam hati. Yang dimaksudkan adalah qauluhu kullama jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati harus menerima, ya, qabul, menerima, ya, segala apa saja yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kabar-kabar, berita, alam gaib, ya, dari semisal Allah, ya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, ya, tentang malaikatnya dan seterusnya, tentang kisah-kisah, kejadian-kejadian, ya, pada masa dahulu atau yang akan datang, kehidupan di alam barzakh, kehidupan di akhirat. Ini banyak perkara. Demikian pula tentang hukum-hukum, ya, yang sudah Rasul sampaikan kepada kita dari ayat-ayat Allah dan hadis Rasul, ya, semisal hukum sholat 5 waktu, ya, hukum puasa Ramadan, hukum zakat, ya, hukum haji, ya, haramnya zina, haramnya khamar, haramnya mencuri, haramnya membunuh, dan seterusnya. Ini wajib kita terima, wajib kita imani, wajib kita benarkan. Tidak boleh didustakan, ya, tidak boleh diingkari, tidak boleh ditentang, tidak boleh ragu-ragu dalam hati kita tentang apa yang dibawa Rasulullah SAW. Kalau ada keraguan, ada penentangan, ada pengingkaran dalam hati, ini akan membatalkan keimanan tersebut. Harus nanti jatuhnya dia kufurnya kufur akbar, kufurnya kufur i'tiqad, ya, tidak mau mengimani hal-hal yang diperintahkan untuk diimani, ya, tidak mau meyakini kewajiban-kewajiban yang telah sampai hukum-hukumnya, ya, tidak mau mengharamkan yang sudah jelas-jelas datang dalil akan keharamannya. Ini merupakan perkara-perkara yang bisa membatalkan keimanan, ya, hati harus menerima. Kemudian yang kedua, wa iqrarun bil lisan, yang dimaksudkan adalah al-qaul an-nutqu, ya, bisahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini juga harus, ya, kita sampaikan tadi dalilnya. Adapun hati tentang orang-orang munafik, ya, walaupun lisan mereka bersyahadat, ya, bagaimana sudah disampaikan ayatnya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Tapi Allah dalam ayat juga mengatakan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kenapa? Cuma lisan kok, hatinya tidak ada tasdik, ya, hatinya penuh dengan penyakit, penuh dengan keraguan, kebimbangan, pengingkaran, dan seterusnya. Maka ini harus qabul, ya, menerimanya hati
seperti apa saja yang diwariskan. Adapun kewajiban iman, iman yang kedua harus ada juga, yaitu mengucapkan syahadat kisah dari Abu Thalib. Karena Rasulullah SAW, walaupun hatinya sudah ada pembenaran, tapi ketika dia diajak oleh Rasul bersyahadat, tidak mau bersyahadat sampai matinya, maka dia dikatakan mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan musyrik. Walaupun tadi sudah mengucapkan baik-baik syair, memuji, menyanjung, meyakini kebenaran agama dari keponakannya, ini tidak cukup. Harus dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi Abu Thalib walaupun membela Rasulullah, dia tidak bersyahadat, dia masih kafir musyrik. Dan dia orang kafir yang dikecualikan dapat syafaat. Bukan dalam hadis, karena dia punya jasa membela Rasulullah bersama. Cuma syafaat tadi tidak menjadikan dia bahagia, karena cuma diringankan azabnya. Yang ta'ilu minal laini minan nar yagli minha bimahu, yaitu dipakaikan 2 rompak sandal dari api neraka yang dengan sebab itu mendidih otaknya. Yang diadab kakinya, kakinya tok, tapi saking panasnya api neraka itu sampai menjalar otaknya mendidih. Ini paling ringannya adab. Laula ana lakana fidar dan di asfali minan. Allah bukan karena sesuatu, saya dia di keraknya neraka jahanam. Ini Abu Thalib. Ibrah pelajarannya tadi, bahwasanya keimanan harus dengan syahadat, tidak cukup pembenaran. Kemudian yang ketiga, al-amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Dijelaskan tadi mencakup 3, ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amal anggota badan. Ini semua dalam akidah Ahlussunnah masuk dalam pengertian iman. Amalan hati, bisa cinta karena Allah, benci karena Allah, termasuk juga berharap pada Allah, takut. Ini semua amalan-amalan hati. Tawakal, ini amalan-amalan hati. Termasuk tadi meyakini kewajiban salat, kewajiban zakat, meyakini haramnya khamr. Ini amal-amal hati. Begitu. Kemudian ada amal lisan, dari tasbih, tahmid, takbir, tahlil, baca Quran, istighfar, bersolawat, seterusnya. Ini amal-amal lisan. Dan ada amal anggota badan, ada ruku, ada sujud, ada sholat, ada jihad, ada haji, ada tawaf, ada sa'i. Ini semuanya masuk dalam pengertian iman. Nah, karena amal dalam akidah Ahlussunnah masuk dalam pengertian iman, sebagaimana yang disebutkan oleh saya di sini, wasalafu rahimahumullah taala ja'alul amala dakhilatan fi musammal iman. Dan dahulu kita yang saleh, mereka sepakat ijma memasukkan amal dalam pengertian iman. Ada kelompok yang sesat, kelompok Murji'ah, itu kesesatannya adalah mereka tidak memasukkan amal dalam pengertian iman. Walaupun mereka nanti bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat dalam kesesatannya, bersikti-sikti, ada yang parah juga dari menurunkan iman. Cuma sekian banyak aliran sikti, orang-orang Murji'ah ini, mereka semua sepakat tidak memasukkan amal dalam pengertian iman. Karena amal nggak masuk dalam pengertian iman, orang berbuat apa saja nggak pengaruh dalam imannya. Bahkan yang parah mereka mengatakan imannya ahli maksiat sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Tadi karena berbuat sesuatu nggak pengaruh dalam iman. Mereka mengeluarkan amal dari iman, ini sumber kesesatannya. Bermudah-mudahan dalam dosa dan dalam maksiat, begitu. Karena amal nggak masuk dalam pengertian iman. Sedangkan salah kita yang saleh, mereka
memasukkan amal dalam pengertian iman. Wa ala hadza fa huwa yazid wa yanqus taba'an li ziyadatil a'mal wa naqsiha. Karena amal itu ya kata Dr. dan masuk dalam pengertian iman, maka tentunya ya dia akan bertambah mengikuti tambahnya amal-amal solehnya. Dan dia bisa berkurang ya, mengikuti amal-amal solehnya ya. Tadi kita katakan yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan mentaati Ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, berkurang dengan mentaati syaitan. Ini ya definisi dari keimanan tersebut. Amal di sini yang disampaikan tadi, kalau misalkan orang nggak melaksanakan kewajiban atau tertentu dalam dosa, ini nanti tidak serta-merta kita hukumi imannya batal. Nanti masing-masing dari amal itu kembali kepada masing-masing dalilnya. Apakah ini nantinya membatalkan keimanan, maksudnya kufur akbar atau syirik akbar, atau sekedar kufur kecil. Kalau kufur akbar, syirik akbar asalnya dari amal itu bisa membatalkan iman asalnya. Demikian kalau dia kufurnya kufur kecil, kufur amal ya, atau syiriknya syirik kecil, itu tidak membatalkan iman. Begitu. Jadi nanti masing-masing amalin ada perinciannya. Tapi kalau tadi tasdiqul bil qalbi ya, mengingkari satu saja dan mendustakan satu saja tentang hatinya satu saja Rasul bawa, bisa kufur akbar dan maksudnya. Makanya harus demikian pula an-nutqu bil lisan, ini juga harus. Ada orang sudah meyakini katanya dalam Islam, ketika bersyahadat masih belum dihukumi muslim. Jadi tadi emang dia nggak bisa ngomong uzur, ini diterima uzurnya ya. Tidak harus bersyahadat, dia nggak bisa ngomong, gimana bersyahadat ya, cukup mungkin dengan isyarat atau apa yang juga dia sudah muslim. Tapi kalau amal nanti bisa membatalkan, bisa hanya mengurangi ya, tinggal dilihat jenis amalnya apa. Nah nanti disitulah pembahasan nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Nah di sini nanti masuk dalam tadi amal yang harus berarti harus ada. Kalau sampai dilanggar ini bisa batal. Ya, kalau tidak masuk itu amal dalam Islam, maka dia masuk kufur kecil, dosa kecil atau dosa besar, tapi nggak sampai kufur akbar. Begitu. Kemudian ditambahkan tadi, toh misalkan seorang terjatuh dalam ucapan perbuatan yang kufur akbar, pun tidak serta-merta dihukumi kafir murtad. Karena apa? Dalam akidah Ahlussunnah, dalam menghukumi orang tertentu batal Islamnya, batal syahadatnya, jadi orang murtad, ini nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Orang katakan sudah berbuat syirik akbar. Tadi kita contohkan, katakan dia ke kuburan, berdoa sama dia di kuburan, minta, kalau sudah mati kita kufur akbar. Atau sebagian ulama mengatakan tinggalkan salat kufur akbar. Sebagian ulama tinggalkan salat kufur akbar, kafir. Ini tidak serta-merta dihukumi kafir, tapi ada harus dipenuhi syarat-syarat pengkafiran terlebih dahulu. Dan nanti tidak semua orang masuk dalam pintu ini. Ya, masuk dalam kafir tidak boleh. Harus benar-benar ahlinya. Ya, ini masalah istihad yang berat, harus ahlinya. Tidak semua orang bisa masuk ke sini. Ya, jadi ketika seorang terjatuh dalam perbuatan yang kufur akbar atau syirik akbar, pun tidak serta-merta dihukumi kafir. Jadi lihat dulu, ada syarat-syarat pengkafiran. Dan kita beri contoh tadi, misalkan syarat pengkafiran itu apa? Manusia, orang yang tukangnya sudah balik, ya, usianya sudah balik, sudah mukallaf. Kalau anak kecil tidak dihukum. Ya, kemudian tadi perbuatan ucapan kufur akbar tadi dilakukan sengaja, pilihan dia. Kalau dia lakukan tidak sengaja, tadi ya, saking senangnya atau saking takutnya, atau dia lakukan bukan pilihan dia, dipaksa, maka apa? Tidak dihukum. Tapi ada penghalang untuk
menghukumi dia batal Islamnya, batal imannya. Begitu. Termasuk juga syaratnya kata para ulama kita adalah iqamatul hujjah, yaitu kebodohan. Orang yang bodoh ya, itu diberi udzur kalau emang dia benar-benar belum tahu, kemudian terjatuh dalam ucapan kufur akbar, perbuatan kufur akbar, syirik akbar, maka kebodohan itu diberi udzur asalnya. Harus ditegakkan hujjah dulu, dijelaskan dulu sama dia. Dan di sini ya, tidak cukup sekedar disampaikan dalil. Sudah tak kirimi buku kok dia itu, sudah tak kirimi kaset, dan tegak hujah atas dia. Tidak bisa. Harus dipastikan dia sudah paham. Hilang subhat, hilang kerancuan. Kalau dia belum paham, meskipun sudah ditegakkan hujah, belum paham juga, masih ada subhat, kerancuan, maka ini termasuk penghalang juga. Tidak boleh dihukumi kafir. Dan hati-hati dalam masalah ini. Karena barang siapa yang berkata kepada saudaranya, ya kafir, man qala li akhihi ya kafir, ya adu Allah, wahai kafir, wahai musuh Allah. Kalau enggak benar ini, hukum dia kepada saudaranya. Balik sama yang ngomong. Balik sama yang ngomong, man kafara musliman fa huwa kafir. Siapa yang mengkafirkan orang yang masih muslim, Gusti Allah, dia sendiri yang kafir. Maksudnya ini pintu yang harus hati-hati. Tidak sembarangan orang bisa masuk benar-benar tidak di dalamnya. Begitu yang kita bahas tadi ya, sampai datang waktu sholat Isya. Kemudian di sini ya, Fadilatul Syekh Dr. Sholeh Fauzan Hafizahullah membawakan dalil-dalil dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau sudah kita bawakan juga dalil-dalil ya. Dalil-dalil sudah disampaikan di sini, beliau membawakan dalil-dalil tentang amal masuk dalam pengertian iman, sehingganya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yang pertama dibawakan dalilnya surat Al-Mudassir ayat 31. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal lil ladzina kafaru. Ya, tidaklah kami menjadikan ya, penjaga neraka itu kecuali ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal lil ladzina kafaru. Dan tidak yang menjadikan jumlah penjaga neraka dari mereka itu tidak akan disebutkan jumlahnya kecuali itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Yaitu disebutkan dalam ayatnya alaiha tis'ata asyar. Alaiha tis'ata asyar. Tentang neraka Sakor ini kan kisahnya ya. Disebutkan penjaganya ada 19. Nah ini penyebutan 19 itu ada fitnah, ada ujian. Ya, apa kata Allah? Liyastayqina alladziina utul kitab, agar orang-orang ahli kitab menjadi yakin. Karena ternyata jumlah tersebut 19 malaikat penjaga neraka tadi sama dengan penyebutan yang ada dalam kitab mereka. Ya, kitab Taurat atau kitab Injil. Ya, jadi mestinya mereka dengan itu jadi beriman. Ini untuk kalangan ahli kitab. Ya. Wa yazdada alladziina aamanu iimana, dan agar orang sudah beriman bertambah imannya. Agar orang yang beriman sudah beriman akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ayat ini menyebutkan jumlah penjaga neraka 19, keimanan dia akan ayat ini. Ya, yang sebelumnya kan enggak tahu ini kan. Ada kabar dari Rasulullah penjaga neraka Sakor 12 malaikat, keimanan dia akan jumlah ini menjadikan apa? Bertambah imannya. Karena dia bertambah amalnya, bertambah pula imannya. Ahli kitab tadi apa? Tambah ya yakin. Karena sama dengan penyebut dalam kitab mereka. Wala yaqabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Ya, orang-orang yang beriman ahli kitab tidak ada keraguan akan jumlah tersebut. Mereka sami'na wa amanna wa shadaqna,
kami telah dengar, kami imani, kami benarkan. Begitu orang-orang yang beriman dengan kita, karena ada dalam jumlah kitab mereka. Kemudian apa kata Allah? Liyaqul alladziina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masalah. Tapi orang-orang kafir dan orang-orang yang hatinya ada penyakit, ya, mereka mengatakan madza aradallahu bihadza masalah. Ada apa sih Allah ini menyebutkan 19 segala? Kalau kata orang-orang kafir, Abu Jahal ini cuma 19. Kita punya jagoan banyak, nanti kita kroyok, tambah kufur. Orang-orang munafik juga tambah keikat. Yang menjadi dalil sisi yang istidlal, pendalilan dari ayat ini, ya, fihi isbatu ziyadatul iman al-mu'minin imanan ila imanihim. Dalam ayat itu disebutkan bagaimana orang yang beriman bertambah imannya. Ya, ketika dihabarkan tentang jumlah malaikat penjaga neraka tadi. Wadzalika bisuhudihim wadzalika suhuduhum silqa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bimutabaqati khabarihi lima ja'a fil kutubi samawiyah as-sabiqah. Orang beriman semakin tambah imannya karena benar-benar yang Allah sebutkan sama dengan yang ada dalam kitab sebelumnya. Kalau semakin tambah imannya. Berarti di sini apa? Berarti di sini ada bertambah di iman. Jadi iman itu bisa bertambah, itu akidah Ahlussunnah. Dalilnya ini ayat. Ya, ini ayat dalilnya. Orang iman ketika disebutkan jumlah penjaga neraka 19 sesuai dengan yang kita dahulu, berarti bertambah di imannya. Berarti ada bertambahan iman. Kemudian yang kedua, dalil yang dibawakan bahwa iman, ya, masuk ke dalamnya amal masuk dalam bagian iman, dan dengan itu bertambah dan berkurang. Dalil yang kedua adalah surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka hati-hati mereka menjadi takut. Hati-hati mereka bergetar ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan hanyalah orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum iman, semakin menambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang beriman itu hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang beriman yang sesungguhnya. Berkata Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan, sisi pendalilan dari ayat ini tentang iman bertambah dan berkurang, ya, wa fihi isbatu ziyadatul iman bisimai ayatillahi ta'ala. Dalam surat tadi, ayat tadi sudah kita bacakan dan kita terjemahkan. Di situ ada penjelasan orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Begitu. Kemudian yang ketiga, dibawakan hadis marwahu muslimun bisa tadi. Apa yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sanadnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 73 cabang lebih. Bid'un tadi ya, dengan antara 3 sampai 9. 73 cabang lebih. Begitu.
Kemudian fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama, paling tinggi dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thariq. Dan yang paling rendahnya dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u su'batun minal iman. Dan malu adalah termasuk bagian dari keimanan. Kata beliau fil hadis, dalam hadis ini annal imana su'abun muta'addidatun. Ya, beliau Rasulullah SAW menjelaskan tentang iman yang memiliki cabang-cabang yang beraneka ragam, bermacam-macam. Wa kullu subatin minha subatun minal iman. Ya, tiap cabang-cabangnya itu adalah merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan. Ya, ma'atawahutiha fil fadli, dan cabang-cabang keimanan tidak satu tingkatan. Tidak satu tingkatan. Amal-amal soleh tidak satu tingkatan. Ya, ada yang itu tinggi tingkatannya, sangat utama. Ada yang itu di bawahnya, lebih rendah. Tidak satu tingkatan dalam utama satu amal, berbeda-beda. Ini cabang-cabang keimanan. Dan disebutkan dalam hadisnya fa'alaha manzilatan wa fadlan qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling tingginya, yang paling utamanya dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Wa tatawala ba'daha as-su'abu bil fadli min haitsu hiya bil manzilah bil fadli hatta tantahi ila adnaha bidzalika wa hiya su'batun imatatil adha anit thariq. Dan terus ya, tingkatan-tingkatannya yang paling tinggi lalu ada keduanya terus dari amal-amal soleh sampai tingkatan paling rendahnya yang harus disebutkan, yaitu imatatul adha anit thariq, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada cabang-cabang antara la dengan imatatul adha, ya. Kata beliau kas-shalah wa zakah wa shaum wal haji, seperti sholat itu cabang keimanan juga tentunya, zakat cabang keimanan juga, puasa, haji, wal a'malul batinah, amal-amal batin juga cabang keimanan, kal haya seperti malu, wa tawakkul, tawakal, wa khasyah, takut, wa ghairu dzalik, dan seterusnya. Ya, kulluhu yusama imanan. Ini semua dikatakan iman. Ini semua dikatakan iman. Menyingkirkan gangguan dari jalan perbuatan. Dan itu dikatakan iman. Berarti amal masuk dalam pengertian iman. Berarti yang terakhir beliau membawakan ya, hadis ya, marawahu muslimun bisa nadihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika al iman. Barang siapa yang antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah ya, kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau nggak mampu maka dengan lisannya, kalau nggak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Kata beliau, fil hadis Imam Muslim, dalam hadis ini, hadis Imam Muslim, bayanun maratib taghyiril munkar, ada penjelasan tentang tingkatan-tingkatan dalam mengubah kemungkaran. Wa qawliha minal iman, dan semua tingkatan-tingkatan ini masuk dalam pengertian iman. Ya. Haitsu nafahu man lam tahsu minhu adna martabatan min marabil taghyir, ya, martabat taghyir munkar bil qalbi. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya ya, dari keimanan sampai yang paling rendahnya
adalah pengingkaran dengan hati. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan walaisa ba'da dzalika minal iman habbatu khardalin. Ya, kalau hati aja sudah enggak ngingkari, maka tidak ada lagi keimanan. Ya, walaupun sangat kecil. Karena dengan hati ini paling rendahnya pengingkaran. Nah, ini semuanya disebutkan adalah keimanan. Dari dengan tangan iman, dari dengan lisan iman, dengan hati itu paling rendahnya iman. Ya, ini perbuatan. Baik, saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu dulu yang bisa kita kaji. Ya, semoga bermanfaat tentang pengertian iman menurut Ahlussunnah. Ya, silahkan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup majelis kita. Baik. Kalau sudah ada, kita cukupkan sampai sini. Kalau masih ada waktu kesempatan yang lainnya, ya, bisa ada lagi di sini. Mungkin akan kita bahas syarah penjelasan rukun iman. Bagaimana perincian mengimani Allah, bagaimana perincian mengimani malaikat-malaikatnya, bagaimana perincian mengimani kita dan seterusnya. Ya, insya Allah kalau ada waktu, ada kesempatan. Dan itu semua diawali dengan pembahasan ini, ya, mengenali tentang pengertian iman. Dan ini sekali lagi perkara yang sangat mendasar, ya, arkanul iman, rukun iman. Nama itu sudah rukun, ya, fondasi. Ini nggak boleh bodoh seorang muslim. Ya. Kadang-kadang pengertian iman itu sudah salah, ya, tadi, ya, sudah banyak keliru. Ya, bagaimana lagi dengan perincian dari masing-masing rukun iman. Ini juga harus dipahami. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan taufiknya, hidayahnya, bantuan dan pertolongan kepada kita seluruhnya, sehingga kita bisa istiqomah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan berkewajiban setiap muslim, ya, mengamalkan ilmunya dan mendakwahkannya sampai kemudian kematian menjemput kita seluruhnya dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum